Halo semuanya, balik lagi bareng Doni Wicak di sini. Dan ini adalah Vivo V21 5G yang kameranya sangat menarik karena punya gimbal atau OIS di kamera belakang maupun kamera depannya. Lalu gimana dengan performa kamera secara keseluruhan? Yuk kita tes saja di video kali ini. Vivo V21 5G ini punya setup triple kamera dengan spesifikasi 64 MP f1.8, ultra wide 8 MP f2.2, dan lensa makro 2 MP f2.4. Secara default main kamera V21 5G ini menghasilkan foto 16 MP. Hasil foto secara keseluruhan cukup bagus, detail cukup baik dengan sedikit proses penajaman. Tingkat kecerahannya normal, warnanya bagus, dan saturasi tidak berlebihan. Lalu detail terlihat lebih baik dan lembut di hasil foto 64 MP. Proses penajaman tidak terlalu terlihat dibanding default kamera. Untuk tingkat kecerahan dan warna mirip dengan default kameranya. Hasil foto dengan mode HDR cukup bagus untuk mengatasi backlight. Detail dan kontras diperjelas, lalu terang dan gelapnya diseimbangkan. Hasil terlihat jelas pada langit yang terlihat detailnya. Untuk hasil foto dengan AI, tidak terlalu terlihat jelas perbedaan yang berarti, hampir sama dengan default kamera. Hanya mungkin ditambah sedikit saturasi dan kontrasnya, namun tidak berubah banyak. Kamera ultra wide 8 MP mengambil foto dengan cukup oke. Detailnya bagus dan begitu juga warnanya. Tingkat kecerahannya lebih rendah dari main kameranya, tapi detailnya bagus, kontras cukup, namun noise masih terlihat. Hasil foto portrait mode bisa dibilang cukup bagus dalam hal ketajaman. Deteksi subjeknya bagus dan bokeh terlihat alami. Lalu dynamic range dan warna juga cukup bagus. Kerennya lagi kita masih bisa edit tingkat bokehnya, bahkan mau mengganti fokus juga bisa. Selanjutnya untuk hasil foto makro dengan lensa 2 MP tidak terlalu menjanjikan. Untuk dapetin fokus jaraknya sekitar 4 cm. Dan hasilnya detail cukup, kontrasnya masih oke, tone warna masih oke juga, dan tingkat kecerahannya masih normal. Namun hasil gambar kurang memuaskan. Dalam mengambil foto, kamera Vivo V21 5G ini kesulitan mendapatkan fokus saat di cahaya redup, padahal subjek di depan kamera sudah terdeteksi. Bahkan saat di-tap bagian subjeknya, hasil foto tetap tidak fokus pada subjek yang diinginkan. Ini terjadi di hampir semua mode, dan beberapa hasil foto berikut ini akan terlihat tidak fokus. Hasil foto dari default kamera di cahaya redup terlihat sangat menarik. Dynamic range luas, saturasi ditonjolkan, detail sangat bagus, dan noise ada tapi minimal. Memotret dalam mode 64 MP pada cahaya redup sebenarnya memberikan peningkatan yang sangat baik pada detailnya. Resolusi yang tinggi tidak banyak membantu pada area yang lebih gelap atau sumber cahaya, tetapi detail lebih terlihat bagus dan juga halus. Foto HDR jika dibanding dengan default kamera hasilnya tidak terlalu berbeda, namun tetap mengagumkan karena hasilnya terang, kontras cukup baik, dan detail juga cukup. AI saat kondisi cahaya redup mengaktifkan night scene, dan hasil fotonya jadi terang. Kecerahannya lebih ditingkatkan dari default kamera. Kontras dan detailnya cukup, lalu tone warnanya juga lebih hangat. Pada bagian cahaya yang terlalu terang seperti lampu juga diperbaiki sehingga detail lebih terlihat. Lalu memotret dengan ultrawide di kondisi minim cahaya, hasilnya lebih gelap, banyak noise dan blur. Detail dan kontras kurang dan tingkat kecerahannya lebih rendah dibanding default kamera. Untuk ultrawide ini memang harus cukup cahaya untuk dapetin foto bagus. Foto mode malam terlihat lebih tajam secara keseluruhan, terutama di area yang lebih gelap. Mode malam mencerahkan dengan baik dan juga memberikan ketajaman. Untuk cahaya yang terlalu terang seperti cahaya lampu juga diperbaiki sehingga detail lebih terlihat dan tidak mengganggu hasil foto. Lalu juga terdapat night color style yang bisa dipilih untuk membuat foto malam lebih variatif. Foto cahaya redup dengan menggunakan LED flash sangat membantu menerangkan subjek di depan kamera. Di bagian background yang tidak terkena cahaya flash jadi gelap. Namun LED flash HP ini cukup terang dan tone warna juga bagus. Detail dan kontras lebih terasa dan minim noise. Beralih ke selfie kamera yang punya spesifikasi 44 MP f2.0.
Hasil default kamera terlihat sangat menarik. Detailnya mantap, kontras bagus, dan dynamic range cukup lebar. Tone warna juga terlihat cukup alami. Puas banget sama hasil selfie kamera yang kayak gini. Kita juga bisa mengaktifkan mode high resolution yang bertambah baik di hasil fotonya. Detailnya lebih jelas dan lembut, serta mampu menampilkan detail bagian yang overexposure, seperti terlihat di bagian langit yang terlihat jelas detailnya. HDR mode di selfie kamera sangat membantu hasil foto saat backlight. Bagian gelap terangnya diseimbangkan sehingga menampilkan detail lebih baik. Hasil paling terlihat pada bagian langit di mana warna dan detail langit terlihat dengan baik. Mode potret di selfie kamera hasilnya cukup memuaskan. Bokehnya terlihat alami dan kita bisa memilih tingkat bokehnya sesuai keinginan kita. Namun di kondisi background yang rumit, pemisahan bokehnya masih terlihat kurang rapi. Selfie cahaya redup dari kamera 44 megapiksel tidak sebagus hasil foto pada siang hari. Walau begitu, detailnya masih bagus berkat resolusi yang lebih tinggi. Namun autofocus cenderung kesulitan pada cahaya yang redup dan sering melewatkan subjek, sehingga menghasilkan selfie yang tidak fokus. Memotret dengan selfie kamera dan mengaktifkan high resolution cukup membantu menambah detail yang halus di hasil foto. Namun untuk tone warna terlihat lebih pucat dibanding default selfie kamera. Lalu di beberapa kondisi yang terlalu gelap terlihat banyak noise yang berdebaran. Memakai HDR saat cahaya redup hanya efektif jika terdeteksi backlight. Hasilnya cukup bagus dalam menampilkan detail. Penajaman juga terasa di hasil foto yang membuatnya lebih menarik. HDR ini juga memperbaiki cahaya yang terlalu terang sehingga detail lebih terlihat. Night mode di selfie kamera menggunakan teknologi AI Extreme Night, membantu menghasilkan foto yang cerah. Terdapat proses penghalusan untuk menghilangkan noise. Namun detail di wajah terlihat dihaluskan juga jadi terlihat kurang alami. Walau begitu, tetap night mode ini bagus dan tangguh di kondisi minim cahaya. Pada selfie kamera juga terdapat fill light untuk membantu mengambil selfie di cahaya redup. Terdapat dua jenis fill light yaitu aura dan spotlight. Aura ini adalah sebutan dari screen fill light. Cahaya aura ini lembut dan cukup rata untuk menampilkan detail subjek di depan kamera. Hasil fotonya detail dan kontras bagus, serta lebih minim noise. Lalu spotlight mengaktifkan dua LED yang terdapat di kanan dan kiri selfie kamera. Untuk hasilnya tidak terlalu berbeda dengan aura. Perbedaan mungkin terdapat pada tone warnanya saja. Sekarang kita lanjut ke hasil perekaman videonya mulai dari main kamera. Main kamera dapat merekam video dengan resolusi 720p dan 1080p dengan frame rate 30 dan 60 fps. Lalu 4K dengan frame rate 30 fps. Hasil videonya mengagumkan, detail dan kontras sangat bagus, tingkat kecerahannya tinggi dan dynamic range juga luas. Lalu untuk stabilizernya, kamera Vivo V21 5G sudah dilengkapi dengan OIS, sehingga hasil videonya sangat lembut, hampir tidak ada getaran. Untuk hasil video yang lebih lembut, kita bisa mengaktifkan Ultra Stable. Hasilnya sungguh mengagumkan. Video stabil dan sangat lembut tanpa getaran. Hasil video Ultra Stable ini di resolusi 1080p. Lalu untuk perekaman video saat kondisi minim cahaya, walau hasilnya banyak noise, namun kecerahannya cukup. Detail dan kontras juga tetap bagus. Untuk menambah pencahayaan saat merekam video minim cahaya, dapat memanfaatkan fill light. Fill light cahayanya cukup terang, namun jangkauannya tidak terlalu jauh. Tapi ini juga sudah cukup untuk menerangi subjek di depan kamera. Selanjutnya perekaman video selfie kamera yang mampu merekam video di resolusi 720p, 1080p, dan 4K di 30 fps. Hasil videonya mantap, detail dan kontras bagus, dynamic range cukup luas, dan di selfie kamera ini juga terdapat OIS yang menstabilkan gambar, sehingga hasil video lembut minim getaran. Dan terdapat juga fitur steady face yang menstabilkan video dengan berfokus pada wajah. Saya puas dengan hasil perekaman video selfie kamera ini. Sedangkan untuk video selfie kamera di kondisi minim cahaya hasilnya banyak noise. Namun untuk detail dan kontras masih terjaga dengan baik. Lalu kecerahannya juga masih cukup bagus. Untuk membantu pencahayaan, kita bisa menggunakan fill light di HP ini. Ada dua LED flash dan juga screen fill light. Keduanya cukup membantu dalam menampilkan detail saat kondisi cahaya redup. Sekarang saya mau bahas fitur-fitur yang menarik buat saya di kamera HP ini. Dual video. Dual video ini cocok buat video jalan-jalan atau vlog gitu. Tampilan layarnya bisa diatur sesuai kebutuhan kita juga. Hasil videonya cukup seru. Slow motion. Mengambil video slow motion dengan HP ini hasilnya cukup memuaskan. Perlambatannya cukup dan detail juga cukup terlihat bagus.
Seru sih ini buat bikin efek dramatis. Timelapse di HP ini terdapat percepatan dari 15 kali hingga 960 kali. Dan terdapat saran scene juga yang disesuaikan dengan percepatannya. Kita bisa pilih percepatan sesuai kebutuhan kita. Dan hasilnya seperti berikut ini. Di Vivo V21 5G juga terdapat AR stiker yang cukup menarik. Pada awalnya hanya tersedia sekitar 4 stiker, tapi kita bisa download beragam stiker lain yang juga sudah disediakan dengan mudah. Setelah nyobain kamera HP Vivo V21 5G ini dan melihat hasilnya, saya cukup puas dengan kemampuan HP ini. Hasil foto dan videonya hampir tidak ada yang mengecewakan. Apalagi terdapat OIS di main kamera dan selfie kameranya juga. Jadi nggak perlu khawatir hasil video goyang-goyang nggak stabil. Lalu terdapat teknologi AI Extreme Night yang sangat mumpuni buat ambil foto di cahaya redup. Itu tadi kamera tes Vivo V21 5G ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Doni Wicak undur diri dan sampai jumpa.